Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kita akan melakukan settingan kepada slide kita supaya bisa berjalan secara otomatis atau bisa berpindah dari slide 1 ke slide yang nomor 2 dengan secara otomatis. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini saya sudah punya satu contoh. Tutorial kali ini akan saya percepat supaya tidak menghabiskan kuota kalian. Yang pertama, yang perlu kita setting supaya terlihat lebih rapi adalah kita akan mengatur terlebih dahulu untuk di bagian animation-nya. Ya, perhatikan untuk bagian ini kalian harus memperhatikan keindahannya. Maksudnya seperti ini. Jangan sampai yang pertama kali muncul adalah absen, kelompok, anggota, lalu judul dari slide kalian. Nah, itu kan urutannya tidak menarik, ya kan? Oleh karena itu, makanya kita harus mengatur animation-nya di bagian animation pane. Di bagian animation pane, kita akan mengaturnya. Kita klik dulu untuk di bagian judul, karena ini yang mau kita tampilkan pertama kali, ya kan? Yang ditampilkan pertama kali itu selalu with previous, ya. Jadi setelah slide-nya muncul, maka with previous ini akan berbarengan, ya. Jadi ketika slide-nya muncul, ini pun juga langsung ikutan muncul with previous. Setelah itu, kita baru mengurutkan untuk kelompoknya, ya. Kelompoknya ini kita buat animation-nya apa, terus kita atur. Intinya adalah di bagian ini, after previous. Jadi setelah ini muncul, after previous untuk kelompok 1, after previous lagi untuk yang anggotanya, after previous lagi untuk yang absennya. Misalkan seperti itu ya. Jadi nanti urutannya bisa kalian lihat seperti ini. Kalau yang ijo-ijonya ini tepat persis di bawah sini, lurus dengan yang atas, berarti kamu men-settingnya adalah with previous, ya. Sedangkan kalau dia beradanya setelah dari yang hijau di atas ini, berarti kalian sudah benar after previous. Kalau with previous seperti ini. Nah, ya, atas bawah ini akan berbarengan. Hijau-hijaunya ini memberikan tanda kepada kalian bahwa durasinya segini loh. Yang bawah akan lebih cepat, gitu ya. Makanya yang bawah ini adalah menggunakan after previous. Sehingga nanti munculnya di dalam slideshow-nya menjadi muncul pertama, muncul kedua, muncul ketiga, lalu muncul keempat. Gitu ya. Oke. Kalau kalian sudah mengatur untuk di bagian animation pane-nya, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur transition-nya supaya bisa masuk ke dalam slide nomor 2 secara otomatis juga. Ya, kalau yang ini kan ketika kita sudah selesai, nah sudah menjelaskan selesai, kita mau masuk ke dalam slide nomor 2-nya, kita harus klik dulu mouse kita. Klik. Nah, dan di dalam slide nomor 2 ini langsung muncul semua-muanya tanpa ada animation. Ya, terlihat kurang menarik kan? Oleh karena itu, di bagian slide yang nomor 2 pun juga ini akan kita atur untuk animation pane-nya. Misalkan ini menggunakan yang fly in, tapi efeknya ini dari kiri ke kanan. Oke. Setelah itu, reproduksi hewan ini akan kita buat menjadi fade. Setelah itu di bagian ini kita blok, kita akan buat fade juga. Setelah itu di bagian yang bawah ini akan kita buat fade juga. Oke, ya. Urutannya kurang lebih seperti itu, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita atur pertama with previous adalah yang ini. Ini ada di angka nomor 1, title.
previous. Setelah itu di bagian bawahnya ini bisa kita blok. Cara membloknya, kalian klik dulu. Setelah itu kalian tahan shift. Kalian klik yang di bagian akhir. Nah, kalau kalian blok seperti ini berarti dari awal ini, dari nomor 2 sampai dengan nomor 3, atau di sini dari angka 1, 2, dan 3, ini langsung ke blok. Berarti ini yang akan kalian gunakan after previous. Baru kalian klik di luar. Nah, kurang lebih nanti jadinya pertama muncul, kedua, ketiga, dan keempat. Gitu ya. Terlihat lebih menarik ya. Oke. Nah, setelah kalian mengatur tadi animation pane-nya, untuk slide 1 sudah, slide 2 juga sudah. Nah, sekarang kita akan mengatur supaya bisa masuk otomatis ke dalam slide nomor 2 dengan jeda waktunya misalkan kurang lebih 5 detik misalkan. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke dalam transition. Di dalam transition, kita lihat di bagian after. Oke, di bagian after ini ada detik atau ada menitnya ya. Ini kalian bisa klik afternya, kalian bisa naikkan. Kalian mau durasinya berapa? Kalau 7 atau kalau 10, berarti setelah ini muncul selesai, hitungannya baru dihitung. Maksudnya hitung mundurnya baru dihitung. 10, 9, 8, sampai nanti 1 habis, langsung dia masuk ke dalam slide nomor 2 otomatis tanpa perlu kita menekan mouse lagi ya. Kita coba untuk yang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebihnya begitu ya. Mungkin saya ngitungnya terlalu lambat ya. Oke. Kasusnya adalah seperti itu. Jadi kalian bisa bermain di bagian after. Di sini kalian akan berbicara berapa lama sih? Kalau kalian akan berbicaranya misalkan 20 detik, ya kalian atur. Makanya saat kalian ingin membawakan sebuah presentasi, itu kalian minimal harus tahu dulu deh. Di bagian awal sini nanti saya mau ngomongnya apa aja ya. Terus kalian siapkan juga ada stopwatch atau ada jam ya. Di handphone kalian pun juga punya yang namanya stopwatch. Kira-kira berapa detik atau berapa menit saya akan berbicara di slide 1. Nah, itu kalian bisa atur nanti di sini. Supaya apa? Supaya saat kalian sedang presentasi, kalian tidak perlu lagi namanya pegang-pegang komputer. Tinggal suruh aja operatornya. Silahkan dipasang. Silahkan ditampilkan ke dalam layar besar. Udah deh, kamu siap untuk ngomong dan ini sudah berjalan otomatis. Tentunya ini juga akan membantu sang operatornya. Kenapa? Karena operator kan nggak tahu nih bentuk dari PowerPoint kalian seperti apa. Ya, gitu. Ini 20 detik, kita coba dulu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ya, seperti itu. Oke? Sekian aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sangat gampang, sangat mudah. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan tetap sehat. Bye-bye.